Teman-temanku semua, jumpa lagi dengan saya di bengkel serabutan. Kali ini saya memiliki sebuah power amplifier. Ini adalah power amplifier servisan punya teman. Ini adalah power amplifier kelas D full brick versi pertama, yaitu versinya Bapak Ahmad Rohim. Amplifier ini sebenarnya sudah dipakai sekitar 1,5 tahun, dan power ini masuk ke meja saya karena kemarin ada permasalahan di trafo, dan sekalian ini akan saya setting untuk menurunkan DCO-nya. Kemarin saya sempat mengukur DCO ini, DCO powernya ini sekitar 24 mV. Dengan DCO sebesar itu sebenarnya sudah cukup untuk bisa digunakan dengan baik. Namun alangkah baiknya jika DCO itu bisa lebih kecil lagi, sekitar 0 sampai 10 mV. Banyak keluhan dari teman-teman dengan PCB ini, keluhan permasalahan dari DCO yang tidak stabil. Rata-rata banyak mengeluhkan bahwa DCO di saat digeber itu DCO menjadi naik, sehingga menyebabkan aktifnya proteksi pada speaker. Ini power menggunakan IC Logic CD4070 14 pin. Dan memang untuk PCB jenis ini memang kebanyakan masih perlu banyak yang diedit pada perakitannya. Seperti ini, ada penambahan resistor di bagian bawah untuk menstabilkan DCO supaya tidak liar atau mengikuti kerja power yang saat dinyalakan. Karena biasanya semakin besar volume power, biasanya PCB ini DCO-nya juga semakin besar. Nah, ini jadi bisa ditambahkan, untuk yang mau merakit PCB seperti ini bisa tambahkan 3 buah resistor seperti ini. Untuk detail skemanya seperti ini saya coba menampilkan skemanya. Jadi bisa ditambahi sendiri dengan melihat jalur pada jalur bawah PCB ini. Nilainya adalah 100K, iya, 3 kali 100K, seperti yang tampak pada skema yang dilingkari, seperti itu. Jadi kembali ke permasalahan, ke poin utama, yaitu mengecilkan DCO yang asalnya 23 mV akan diturunkan lebih rendah lagi, sekitar 0 sampai 5 mV. Kita akan coba dulu. Kita akan nyalakan power ini. Kita akan melihatnya pada tampilan avometer. Kita akan menyalakannya dulu. Kita akan memasang kabel-kabel PSU-nya. Dan power amplifier sudah start.
Kita coba. Untuk suhu MOSFET-nya sendiri sama sekali tidak ada panas, menggunakan MOSFET 260. Langsung kita akan mengukur untuk tegangan DC. Bisa dilihat sendiri untuk DCO-nya terukur 23. Ini kita akan turunkan. Kita akan turunkan dengan mengubah atau memodifikasi komponen. Untuk teman-temanku semua, khusus amplifier kelas D, itu tegangan pada balan input itu wajib atau lebih baik itu harus stabil, harus rata, maksudnya antara rel positif dan negatifnya. Di sini terukur 12,34, yang rel min negatif 12,11, selisih sekitar 20 mili, 12,08, dan di positif 12,36. Kita nanti juga akan memodifikasi atau menstabilkan tegangan untuk balan inputnya, minimal selisihnya tidak jauh, dan juga mengecilkan untuk DCO nya dari 23 mV diturunkan kembali. Oke, kita akan memulainya dengan menstabilkan tegangan balan inputnya ini supaya tidak ada selisih yang terlalu jauh, yaitu dengan mengganti diode zenernya dengan diode zener 1 watt yang kualitasnya bagus, dan juga mengganti resistor yang 5 watt ini, R-sun-nya 4K7 menjadi 6K8. Jadi kita langsung dilakukan penggantian. Oke, sekarang kita akan tinggal memilah diode zener yang akan dipasang pada bagian rel positif. Tadi sudah terukur sekitar 12,8 volt. Tinggal yang rel minnya kita akan cari zener yang tepat. Saya menggunakan cara seperti ini untuk penyimbangannya, untuk mencari diode zener yang baik. Tinggal kita pasang zener, terus kita carikan nilai yang pas seperti ini. Ini sudah mendekati, karena semua zener itu tidak sama hasilnya. Seperti ini, semua zener tidak sama hasilnya. Oke, tadi di rel positifnya sudah diukur sekitar 2,16. Sepertinya kita sudah mendapatkan sebuah zener yang cocok, 12,18. Jadi kita akan menggunakan zener yang ini. Jadi zener sudah dipasang, zener yang seimbang. Ini pada rel negatif, tegangan 12 voltnya 12,15. Untuk rel positifnya sekitar 12,13. Saya kira ini sudah cukup lah, cukup seimbang. Selisihnya sekitar 0,5 milivolt. 216 dan 212.
Saya kira cukup dengan menggunakan Ersun sekitar 6K8 untuk tegangan 85 sampai 100 volt, biasanya 8K2 sampai 10 kilo begitu. Biasanya untuk selisih tegangan dari tegangan badan input ini op amp depan juga besar dipengaruhi oleh IC badan dan komparator yang kita gunakan. Semakin jelek IC yang kita pasang, kita gunakan, maka biasanya akan meninggalkan selisih tegangan pada op amp ini dengan selisih yang sangat jauh, biasanya seperti itu. Oke, rasanya sudah cukup untuk tegangan op amp balad input, sudah cukup stabil, seimbang antara rel positif dan negatifnya, karena ini memang sangat berpengaruh sekali kepada kerja power. Jika tegangan itu sangat pincang, biasanya power amplifier tidak stabil, kadang-kadang juga menghasilkan DCU yang cukup tinggi, yang sangat liar dan tidak bisa dikendalikan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu menjinakkan DCU yang cukup tinggi. Di sini terukur sekitar 20 26 mV. Kita akan menurunkannya dengan mengubah sebuah nilai resistor pada kaki transistor level shifter, yaitu 5401. Pada bagian emitornya itu biasanya di PCB tertulis sekitar 8K2 ya. Ini terpasang resistor sekitar 8K2, yaitu posisinya ini bisa dilihat, posisinya ini ada ini yang terhubung ke kaki emitor pada transistor level shifter ini. Kita akan menaikkannya sekitar 12 sampai 15. Kita akan mengganti ini sekitar langsung ke 15 kilo ohm. Kita akan menggantinya. Kita matikan dulu. Dan sudah terpasang, kita langsung mencobanya dengan memasang tegangan utama dan tegangan bias. Power sudah on, start kedua-duanya, dan sudah berfungsi, sudah bekerja. Tinggal kita akan mengukurnya, DC offset yang kita ukur. Dan sudah turun ke 6 mV. Saya kira sudah cukup bagus, sudah cukup sekali. Artinya power ini bisa stabil dengan DC offset sebesar 6 mV. Meskipun seharusnya memang sebaiknya bisa didapatkan hasil 0 volt pada DC offset, tapi di bawah 20 mV saya kira sudah aman saja, seperti yang sudah saya lakukan. Jadi penggantian resistor pada RE transistor level shifternya sudah
berhasil menurunkan DCO yang awalnya 24 mV sudah turun menjadi 6 mV, dan ini sudah bagus saya kira. Tinggal kita akan mencobanya, memberikan input pada power ini. Yang nganti kowe oh tulang sawangan sing mandang oh tulang mulia. Jika kita ukur lagi 12,15 12,17 volt. Untuk DC offset 6 mV. Kayaknya sudah stabil sekali pada DC offsetnya. Sudah stabil sepertinya pada DC offsetnya. Dengan volume yang cukup tinggi atau full, volume sudah full, tidak terlihat pergerakan DC offset yang sangat liar. Artinya DCO-nya sudah jinak ini. Kelas D ini ada desainnya Bapak Ahmad Rohim. Kelas D yang pertama untuk seri full brick, dan skematiknya dirancang oleh guru besar kita yaitu Pak D Kartino Surotipo. Mungkin juga ada tambahan ini. Tambahan sebaiknya kita menurunkan gain, sensitivitas gain pada power ini sehingga tidak terlalu besar, karena kenyataannya di lapangan sesuai yang pengalaman yang saya alami, umumnya gain power terlalu tinggi sehingga kadang-kadang suaranya saat digeber cacat. Itu karena kerja op-amp terlalu tinggi. Jadi bisa kita turunkan, merubah nilai air gainnya, yaitu 2 biji resistor yang awalnya itu 33K bisa diturunkan ke 12K saja. Ini masih belum dirubah, jadi kita akan merubahnya dan sekalian kita memasangnya ke pendingin. Oke, langsung dicoba kembali. Mantap. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.